Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update dalam segmen khusus Industri 360. Pemirsa, pemerintah tengah mempertimbangkan rencana pemungutan pajak bagi pedagang online di marketplace pada kuartal 2 tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut kebijakan ini bertujuan menciptakan persaingan yang lebih adil dengan pedagang pasar tradisional. Meski demikian, penerapannya masih menunggu kondisi daya beli masyarakat. Pemerintah memastikan kebijakan tidak akan dijalankan jika berpotensi membebani masyarakat. Rencana ini juga merespons keluhan pedagang pasar yang merasa kalah bersaing dengan pelaku usaha digital. Pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan semata untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan menjaga keberlangsungan usaha tradisional. Di sisi lain, pemerintah optimistis penerimaan pajak akan tetap tumbuh hingga 30% sepanjang tahun, didorong perbaikan ekonomi dan kinerja otoritas pajak. Sebelumnya aturan pajak marketplace telah tertuang dalam PMK nomor 37 tahun 2025, namun hingga kini implementasinya masih ditunda. Itu kan bukan berarti saya bilang naikin pajak kan. Saya kan pastikan yang harus saya bayar. Orang pajaknya nggak bocor, nggak main-main, jadi nggak bocor itu. Ini kan belum sempurna. Beberapa wacana kan ada bahwa bilang di DPR juga mau naik pajak marketplace, kayak gitu-gitu di tahun ini kan bahwa bilang pertengahan tahun. Kita lihat daya beli masyarakat seperti apa nanti setelah triwulan kedua berakhir. Dan itu kalau mengganggu akan kita hindari. Tapi gini kan, permintaannya bukan dari masyarakat, bukan dari pedagang pasar, bukan itu kan. Dia minta di-treat supaya yang di pasar tradisional bisa bersaing. Itu antara lain yang saya pikirkan utamanya, bukan mau dapatkan income aja. Karena orang-orang kalau saya ke pasar itu mereka bilang, Pak, kami kalah sama online gini. Aturlah Pak. Jadi itu yang kita pikir. Tujuannya itu supaya yang di pasar tradisional bisa hidup bersaing, tapi yang ini juga nggak mati gitu. Jadi saya nggak akan cekek. Lu suka beli online ya? Iya. Gue juga online belinya. Nggak, itu utamanya. Dan pemirsa, terkait dengan wacana ini, apakah akan berdampak terhadap sejumlah industri yang terkait dengan industri e-commerce? Salah satunya kita akan membahas bersama dengan Sony Harsono, Ketua Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce atau APLE. Halo, selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Rian. Bagaimana Pak terkait dengan informasi? Tadi kan disampaikan bahwa pengenaan pajak ini akan berlangsung melihat daya beli di kuartal kedua dengan iming-iming atau alasan nih agar biar lebih fair, baik itu untuk e-commerce dan juga pedagang offline. Tanggapannya seperti apa dari kacamata yang bergerak di industri logistik ini? Iya, saya rasa saya punya 3 tanggapan ya. Nomor 1, tentu sudah tepat. Mengingat skala ekonomi dari digital ekonomi Indonesia ini 100 miliar US dollar atau sekitar 1.700 sekian Indonesian rupiah. Ini so far kalau Rian cek ya, belanja di salah satu portal yang hijau itu, platform itu memang ada pajak sama sekali. Nah, saya rasa sudah tepat dan saya juga sudah pelajarin. Ini pengenaannya adalah PPh 22, yaitu cuma 0,05%. Akan tetapi poin nomor 2, kata kuncinya di sini adalah timing. Kenapa? Kita nggak bisa melihat e-commerce ini hanya satu bagian, tapi ini adalah ekosistem. Saat ini betul sekali judul atau topik dari acara kita hari ini, bagaimana sektor logistik tertekan. Seperti mungkin Rian tahu ya, bahwa memang e-commerce ini nggak bisa berdiri sendiri, selalu inline dengan logistik. Saat ini logistik sudah sangat tertekan akibat adanya perang. Jadi itu transportasi udara utamanya, itu fuel aftur kan naik. Nah itu di situ ada pengenaan fuel surcharge ya untuk sektor internasional, dan kemudian di domestik juga banyak rate berubah ya, air freight-nya berubah ya. Jadi dengan adanya begitu, maka transportasi atau logistik sendiri, plus saya lupa diesel baru naik juga. Jadi mempengaruhi land transport ya. Jadi kita di logistik ini ada beberapa jenis atau pola bisnis. Ada yang seperti project logistik, yang sekali-sekali tapi high yield, ada yang frequent atau high volume tapi low yield. Nah, e-commerce ini termasuk yang frequent dan low yield. Apabila yieldnya low, maka kita mainnya volume. Nah, ini volume ini tentunya yang harus dijaga.
Karena dari operasional cost kita itu di situ terdapat margin, dan margin ini hanya kita bisa peroleh dengan certain volume gitu. Nah, apabila volume ini terganggu, maka boleh dibilang yang tadinya plus punya margin maka akan hilang gitu kan. Nah, dari sinilah potensi pengenaan pajak ini bisa berimplikasi terhadap volume tadi. Seperti yang dikatakan Bapak Menteri Keuangan, saya rasa sudah tepat, yaitu menunggu timing dan daya beli. Nah, itu poin kedua saya. Jadi kata kuncinya di sini adalah kami dari asosiasi melihat memang negara harus mendapatkan sesuatu dari kapitalisasi market sebesar 100 miliar US dollar ini. Akan tetapi kapan itu akan dijalankan itu lebih penting ketimbang pengenaannya. Karena pengenaannya definitely 100% kita dukung ya, karena harus ada share untuk negara juga gitu kan. Nah, akan tetapi timing lebih penting daripada sekedar wacana kapan pengenaannya. Lalu kalau boleh saya lanjutkan nih, yang ketiga, apakah tidak ada potensi lain? Saya melihat ada potensi lebih besar dan bisa langsung dikenakan terhadap barang-barang impor. Karena dibandingkan pengenaan pajak di e-commerce. Di e-commerce sendiri, barang-barang yang diperdagangkan itu kan mix antara barang import dengan barang lokal. Akan tetapi karena alasan dari Menteri Keuangan tadi untuk memberikan Fairness. equal playing field Yes. antara offline dan online. Ini juga harus terjadi di antara barang lokal dan barang import. Beberapa studi menyatakan bahwa barang yang dijual di platform ini boleh dibilang 50-60%-nya adalah barang import. Nah, importasi ini sebenarnya dulu pernah ada aturannya, Rian. Aturannya kemudian dihentikan dengan Permendak 31 tahun 2023. Nah, ini menurut saya harus segera dicabut karena potensi penerimaan dari situ ada namanya PDRI. Pajak dalam rangka impor itu besar sekali. Penerimaannya itu paling tidak itu bisa 10 sampai 20 triliun itu kalau memang seandainya menggunakan skema baru ya, karena di situ ada komponen PPN, ada komponen PPH juga. Nah, ini bisa segera jalan karena barang-barang yang tadinya diimpor secara resmi dan legal karena ada aturan Permendak ini di stop gitu. Dinaikkan value-nya tapi bukan tarifnya. Jadi saya rasa ada potensi lain yang bisa langsung go tanpa hurt sektor lain seperti logistik gitu. Ini saya menarik pernyataan Mas Sony. Mas Sony saja industri yang berada dalam industri mengatakan bahwa ya negara layaklah untuk mendapatkan kapital-kapital angka-angka transaksi triliunan. Walaupun Pak Menkyu sendiri menyatakan bahwa ini bukan untuk perkara negara, tapi hanya untuk fairness dan juga equal playing di antara offline sama online. Tapi kita menunggu, masih wait and see, melihat daya beli. Secara realita di lapangan ini apakah memang lebih baik harapannya diimplementasikan pengenaan pajak atau tidak? Karena kan kalau kita melihat eskalasi Timur Tengah yang juga berdampak terhadap harga minyak dan melebar kemana-mana termasuk logistik, bagaimana dari kacamata Anda? Kalau untuk saat ini, saya rasa belum tepat. Karena saat ini sudah terlalu banyak beban lain yang di luar daripada pajak. Meskipun relatif kecil ya, ini kan pajak 0,05 ini untuk UMKM ya. Dan ini sifatnya platform hanya sebagai pemungut gitu ya. Yang sebenarnya kena adalah sellernya. Tapi yang kita lihat dari GMV-nya, gross merchandise value yang nilainya 100 miliar tadi. Tentu ini nilai yang luar biasa meskipun 0,05%. Jadi pertanyaannya kalau sekarang menurut saya kurang tepat. Karena pasti akan memukul langsung daya beli masyarakat yang berakibat sama turunnya volume logistik gitu. Nah, seperti saya bilang tadi, logistik sendiri sudah cukup tertekan dengan adanya fuel surcharge, kenaikan biaya bahan bakar, lalu kenaikan biaya-biaya lain-lain. Nah, ini menurut saya sekarang kurang tepat. Kapan tepatnya? Maka seperti Pak Menkyu bilang tadi, dievaluasi habis kuartal 2 tahun ini. Tapi apakah terus harus berdiam diri? Menurut saya kenapa tidak dieksplor dengan potensi penerimaan lain yang cukup besar juga, tanpa memukul UMKM, tanpa memukul sektor yang lain. Karena kalau barang ini barang import, itu yang mengangkut adalah transportasi luar negeri gitu. Dan mungkin mereka punya hitungan sendiri lah ya. Tapi kalau seandainya ini diterapkan dari local platform yang beroperasi di Indonesia, maka itu langsung impact-nya pada perusahaan logistik dalam negeri begitu. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya Pak soal pertanyaan yang selalu saya kasih ke sejumlah industri saat ini. Tadi mengatakan bahwa kenaikan harga BBM seberapa impactful sih Pak? Karena kan kalau kenaikan BBM yang kita lihat ini untuk non subsidi Pak, apakah memang sudah terasa dan
mungkin sebelum ada kenaikan BBM, harga kenaikan energi sudah mengurangi omset berapa persen di industri Anda, Pak? Ya, jadi saat ini kalau bicara omset, seperti saya bilang tadi, kenaikan operasional cost inilah yang memukul, bukan omsetnya, omsetnya sama, tapi operational cost yang melambung ini memukul profit gitu. Untuk bersihnya. Ya, terutama jenis bisnis e-commerce yang marginnya tipis, kita mainnya volume ya. Nah, disinilah kita perlu maintain volume ini. Apabila volume ini berkurang, maka yang tadinya plus jadi minus. Nah, untuk pertanyaannya Rian tadi, berapa persen? So far dari perhitungan kami ya, dari data internal kami sendiri itu sekitar 25-30% itu impact-nya. Karena transportasi e-commerce ini kebanyakan disokong oleh air freight. Air freight itu transportasi udara, di mana aftur tidak ada subsidi. Dan aftur tidak ada subsidi, maka aftur ini kan mengikuti harga minyak dunia. Dari harga yang dipatok sebelumnya 65 US dollar per barrel, sekarang udah menyentuh hampir $100 dan kemarin sempat $100 lebih per barrel. Jadi ini karena fluktuatif, maka harganya berubah-berubah, maka bebannya langsung ke penerbangan dan efeknya langsung ke harga kargo per kilo begitu. Baik, Mas Sori, sehingga kita memang sebetulnya membutuhkan yang namanya stimulus dari pemerintah dan juga kebijakan yang wise agar industri yang kuat tidak jadi sunset, yang sunset tidak justru malah menghilang dan terjadi PHK di mana-mana. Tapi sebelum kita membahas stimulus, saya ingin bertanya apa yang lagi hot sekarang saat ini. Saya tadi sempat baca bahwa sebetulnya untuk e-commerce sendiri yang notabene berkaitan dengan industri logistik, ini melapor ke KPPU soal dugaan predatory pricing dari TikTok. Tapi dijawab usai jeda, karena pemirsa dialog kami akan kami lanjutkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Sebelumnya pemerintah menaikkan harga subsidi.